Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, dengan jumlah penduduk berjumlah hampir 3 juta jiwa pada tahun 2023. Namun, sama seperti kota besar lainnya, Surabaya juga tak lepas dari kecelakaan lalu lintas. Menurut data dari Polrestabes Surabaya, di bulan Maret dan April tercatat total ada 142 kecelakaan lalu lintas, di antaranya 42 meninggal dunia, 322 luka ringan, dan 1 luka berat. Untuk kendaraan yang sering terlibat adalah sepeda motor dengan jumlah 366, dan usia yang paling banyak terlibat adalah 21-30 tahun dengan jumlah 77 orang. Akibat aksi ugal-ugalan saat mengendarai motor, seorang pelajar mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Kedung Baruk, Surabaya, Jawa Timur. Meski pergantian tahun baru masih 3 minggu lagi, petugas Satlantas Polrestabes Surabaya telah menggelar razia knalpot brong untuk kendaraan roda 2 di Jalan Raya Wonokromo, Surabaya. Seorang pelajar SMP di Surabaya tewas di lokasi kejadian, sementara 2 teman sekolahnya luka parah usai menabrak pembatas jalan. Saat kejadian, korban berboncengan 3 dan semuanya tidak menggunakan helm serta ugal-ugalan di jalan. Ya pemirsa, miris hanya demi konten di media sosial. Seorang pengendara motor tewas saat ikut aksi balap liar di Jalan Protokol Kota Surabaya, Jawa Timur. Korban diduga hilang kendali saat maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak truk. Melihat beberapa berita mengenai lalu lintas, muncul berbagai pertanyaan, salah satunya, apakah mereka yang terlibat sudah melakukan kewajiban sebagai pengguna jalan dengan baik? Oleh karena itu, kami bertanya ke beberapa orang yang biasanya menggunakan jalan di sekitar Surabaya, apa pendapat mereka mengenai lalu lintas di Surabaya? Narasumber pertama adalah Pak Adif. Beliau adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di sekitar Taman Bungkul, Surabaya. Mari kita dengarkan pendapat Pak Adif. Pak Adif, menurut Bapak sendiri bagaimana lalu lintas di Surabaya? Mungkin cukup dengan terkontrol atau mungkin banyak yang mengganggu gitu atau gimana? Lalu lintasnya cukup padat. Jadi ini masalah terkontrol ya tergantung wilayah juga. Jadi nggak bisa dilihat dari segi besar kecilnya jalan. Kadang di jalan yang besar lalu lintasnya juga padat gitu. Oke, lanjut ya Bapak ya. Menurut Bapak, apakah Bapak mendapatkan hak yang cukup menurut Bapak sendiri sebagai pengguna jalan? Cukup sih, cukup selama tidak mengganggu pejalan lain aja. Oke, gitu Pak. Lanjut ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah Bapak sendiri sudah melaksanakan kewajiban Bapak sebagai pelalu lintas yang baik? Saya rasa sudah sih, sudah. Bahkan tergantung orangnya masing-masing. Gitu, tergantung orangnya masing-masing. Kita sudah berhati-hati, tapi orang lain enggak berhati-hati gitu. Sama aja nanti. Oke Bapak, pertanyaan terakhir. Mungkin Bapak bisa sebutin contoh dari pelanggaran lalu lintas, terus dampaknya apa sih dari pelanggaran tersebut, dan juga solusi untuk menghindari itu tadi, pelanggaran lalu lintas tadi. Dari contohnya dulu Bapak. Contohnya juga banyak macet, ada pelanggaran lalu lintas sih, kadang banyak orang yang menyerobot traffic light. Ya itu yang posisi berhentinya pun melewati zebra cross. Jadi pejalan kaki nggak bisa buat jalan. Itu masalahnya. Itu Mas. Jadi itu bisa termasuk dampak ya Pak ya? Dampaknya kayak gitu. Maksudnya kan orang mau jalan, mau nyebrang nggak bisa ketutup sama kendaraan bermotor. Oke, sudah dari contohnya dan dampaknya, mungkin Bapak bisa sebutin dari solusi dari pelanggaran tersebut Bapak. Kalau solusinya itu tidak ada, tergantung kesadarannya masing-masing Mas. Di titik semua itu dari kesadarannya orang masing-masing. Kalau solusinya dikasih solusi kayak gini tapi kesadaran orangnya nggak ada, percuma gitu loh Mas. Yang penting itu kesadarannya orangnya aja. Siap. Oke, sudah selesai Pak. Siap. Beset. Oke, siap. Makasih. Selanjutnya, narasumber kedua adalah seorang pengajar di salah satu bimbel di Surabaya. Beliau bernama Kak Adi. Mari kita dengarkan pendapat beliau. Permisi Kak, dengan siapa saya bicara sekarang? Dengan Adi. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana lalu lintas di Surabaya Kang?
lalu lintas di Surabaya agak semrawut. Senawannya itu bisa dijelaskan kenapa, Kak? Nah, mungkin kalau di kota-kota besar lainnya itu motor itu harus di sisi paling kiri. Surabaya itu campur-campur, yang kiri kadang mendahului, yang kanan ada motornya. Terus kendaraan besar itu di tengah. Nah, kayak gitu. Harusnya satu arah sesuai dengan kecepatannya atau jenis kendaraannya. Baik, pertanyaan kedua ya, Kak. Menurut Anda, apakah kakaknya sudah mendapatkan hak sebagai pengguna jalan di Surabaya? Hak dalam arti apa ini? Misal berkendara dengan nyaman atau tidak ada yang melanggar atau gimana? Oh, kalau tidak ada yang melanggar pasti enggak ya. Pasti depan itu ada yang tiba-tiba berhenti, terus banyak yang enggak nyalain lampu waktu malam, enggak pakai helm, terus enggak pakai plat nomor. Nah, itu sering. Terus biasanya ugal-ugalan kalau yang pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Jadi ya jujur aja saya sedikit kurang nyaman. Terus pertanyaan ketiga, Kak. Menurut kakaknya, apakah kakaknya sudah melaksanakan kewajiban sebagai pengguna jalan, Kak? Kalau saya jujur aja ya saya kalau lampu merah ya berhenti sebelum garis. Terus kalau mau pindah jalur ya, bukan belok kiri belok kanan ya, pindah jalur saja saya pasti lihat spion sama sen. Nah itu ya 90% lah, saya mungkin 10% ya pasti ada khilafnya lah pasti ya. Baik, pertanyaan terakhir, Kak. Sebutkan contoh pelanggaran lalu lintas, lalu dampaknya, dan contoh solusinya, Kak. Pelanggaran lalu lintas contohnya itu biasanya kalau di Surabaya paling banyak ya melawan arus. Ya itu mungkin karena mikirnya deket sini ya udah melanggar aja. Kalau menurut saya ya solusinya ya kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing. Yang kedua mungkin pemerintah juga survei. Jadi mungkin kadang putar balik waktu zaman sekarang masih dipakai, tapi zaman selanjutnya kan bangunan kan pasti berubah ya. Jadi mungkin harus diganti, dipindah, dimajukan atau dimundurkan tempat putar baliknya. Jadi masyarakat biar lebih mudah juga. Ya, sudah selesai, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Dari pendapat kedua narasumber di atas kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa kewajiban harus dilakukan dengan baik, agar tidak merugikan orang lain. Jika satu saja tidak melakukan kewajibannya maka orang lain juga akan terkena imbasnya. Sekian video dari kami, jika ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya izinkan kami memberikan pantun, batuk parah keluar dahak, lihat perban ke dalam kertas, jangan pernah menuntut hak. Jika kewajiban tiada tuntas, kami pamit undur diri, terima kasih sudah menonton. 生きるのは嫌だ